Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidki Nawal. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Dockerfile. Dockerfile sendiri adalah sebuah file yang akan menyimpan sebuah instruksi yang akan kita gunakan dalam pembuatan sebuah Docker image yang akan kita lakukan sendiri. Nah, berikut untuk pengertiannya, Dockerfile adalah file teks yang berisi semua perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah Docker image. Jadi semua instruksi untuk menjalankan aplikasi yang akan kita buat itu ada di dalam sebuah Dockerfile. Nantinya Dockerfile akan dieksekusi sebagai perintah untuk membuat sebuah Docker image. Nah, kemudian untuk membuat sebuah Docker image dari Dockerfile yang telah kita buat tadi, kita bisa menggunakan sebuah perintah Docker build. Nah, saat membuat Docker image menggunakan perintah Docker build, biasanya nama image-nya itu akan dibuatkan secara otomatis itu random. Dan biasanya kalau kita ingin menambahkan nama atau tag pada image-nya, bisa ditambahkan menggunakan perintah strip T. Sebagai contoh, yaitu seperti ini, Docker build strip T. Nah, kemudian nama image-nya Satya Adiaksa slash app titik 21 titik 0 titik 0, yaitu tag-nya. Kemudian nama foldernya, tempat menaruhnya. Selanjutnya adalah Dockerfile format. Dockerfile format biasanya dibuat dalam sebuah file Dockerfile biasanya dibuat dalam sebuah file dengan nama Dockerfile dan tidak memiliki ekstensi apapun. Sebenarnya untuk namanya itu bebas, tidak harus Dockerfile, namun direkomendasikan itu menggunakan Dockerfile. Selanjutnya untuk instruction formatnya. Secara sederhana, berikut untuk formatnya itu secara sederhananya itu yang pertama adalah pagar. Untuk pagar ini bisa digunakan untuk membuat komentar. Kemudian instruction adalah perintah yang digunakan di Dockerfile. Ada banyak perintah yang tersedia dan penulisan perintahnya case insentif, sehingga kita bisa menuliskannya menggunakan huruf besar ataupun kecil. Namun direkomendasikan adalah menggunakan uppercase atau huruf besar. Selanjutnya, setelah instruction itu adalah dilanjutkan dengan argumennya. Argumen adalah data argumen untuk sebuah instructionnya yang menyesuaikan dengan jenis instruction yang telah digunakan. Yang pertama itu from instruction. From instruction digunakan biasanya perintah digunakan untuk membuat build stage dari image yang kita tentukan. Biasanya from instruction itu digunakan di baris paling atas untuk mengambil sebuah base image-nya. Karena biasanya untuk membuat Docker image itu tidak kosongan. Biasanya kita mengambil dari Docker image yang sudah ada. Nah, untuk menggunakan from kita bisa gunakan perintah from image titik 2 version. Nah, sebagai contohnya adalah from, kemudian image-nya adalah Alpin titik 2 versionnya 3. Jadi kita menggunakan Alpin versi 3 sebagai base image-nya. Selanjutnya adalah run instruction. Run adalah sebuah instruksi untuk mengeksekusi perintah dalam image saat melakukan build. Hasil perintah run akan dikomit dalam perubahan image tersebut. Jadi perintah run akan dieksekusi pada saat proses Docker build saja. Nah, setelah menjadi Docker image, perintah tersebut tidak akan dijalankan lagi.
Jadi ketika kita menjalankan Docker container dari image yang kita buat tadi, maka perintah run yang ada tidak akan dijalankan lagi. Nah, untuk perintah run memiliki dua format seperti berikut. Yang pertama adalah run command dan yang kedua adalah run executable, argumen lagi biasanya. Nah, untuk kode run instruction seperti ini. Yang pertama ada run untuk membuat direction bernama hello, membuat folder hello. Kemudian ini run echo membuat file yang berisinya nanti adalah yang berisi mengenai hello world yang ditaruh di folder hello dengan nama file world.txt. Nah, kemudian ada run get hello/world.txt. Nah, baris ini digunakan untuk menampilkan file word.txt yang berada di folder hello. Kemudian display output. Secara default, Docker terbaru tidak akan menampilkan tulisan detail dari build-nya. Jika kita ingin menampilkan detailnya, kita bisa gunakan perintah strip progress sama dengan plain. Selain itu juga Docker build juga melakukan charge. Jika kita ingin mengulangi lagi tanpa menggunakan charge, kita bisa gunakan perintah strip no strip charge. Nah, selanjutnya adalah command instruction. Command instruction yaitu CMD atau command merupakan instruksi yang digunakan ketika Docker container berjalan. CMD tidak akan dijalankan ketika proses build, namun dijalankan ketika Docker container berjalan. Dalam Dockerfile, kita tidak bisa menambahkan lebih dari satu instruksi CMD. Jika kita tambahkan lebih dari satu instruksi CMD, maka yang akan digunakan untuk menjalankan Docker container adalah instruksi yang terakhir. Kemudian perintah CMD memiliki beberapa format. Yang pertama adalah CMD command spasi param. Yang kedua ada CMD kurung kurung siku dalam petik executable, dalam petik param, dalam petik param. Dan yang ketiga CMD kurung siku dalam kurung siku petik param, dalam petik param, kemudian akan menggunakan executable entry point yang ini akan dibahas di minggu lain. Yang untuk format yang ketiga. Nah, untuk contoh kode CMD instruksinya, yang paling bawah, CMD chat hello/word.txt. Sama seperti yang ranchat, fungsinya yaitu digunakan untuk membuka file word.txt pada folder hello. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membuat Docker file yang kemudian akan kita buat menjadi Docker image sendiri. Jadi saya akan mencoba mempraktekkan membuat Docker image sendiri. Nah, berikut untuk Docker file yang telah saya buat. Yang pertama ada from Alpine. Jadi saya menggunakan Alpine 3 sebagai base image untuk membangun image baru yang akan saya buat nanti. Kemudian ada run mkdir, yaitu digunakan untuk membuat folder bernama hello. Ini tempat nantinya file akan ditaruh. Kemudian run echo hello world, kemudian hello/world.txt. Jadi pada baris ini akan membuat file bernama world dengan format txt yang akan ditaruh pada folder hello. Pada file tersebut akan berisi teks hello world.
Nah, selanjutnya ada baris cmd chat hello/world.txt. Perintah ini akan menjalankan kontainer. Selanjutnya, saya akan membuat image dari Dockerfile yang telah saya buat tadi menggunakan perintah build. Nah, sebelumnya kita harus sudah berada pada folder di mana Dockerfile tersebut ditempatkan. Jadi pada Dockerfile saya sendiri ditaruh di folder tugas kuliah asinkron ini. Kemudian untuk perintah build-nya saya menggunakan perintah seperti berikut. Docker build strip t sheet image -2 v1. Sheet image itu nama image-nya, kemudian v1 adalah tag-nya. Oh ya, sebelum melakukan build jangan lupa untuk mengaktifkan Docker-nya, karena apabila belum diaktifkan maka nanti akan gagal dalam melakukan build-nya. Ini saya enter saja. Nah, berikut untuk proses build-nya. Mungkin sedikit lama karena internet saya agak kurang bagus. Hmm, Mungkin apabila proses build ini terlalu lama nanti akan saya skip saja di mana proses build-nya sudah selesai. Nah, proses build yang dilakukan sudah berhasil. Selanjutnya kita coba cek apakah sudah benar-benar berhasil menggunakan perintah docker image. Ya. Untuk image-nya sheet-key image dengan tag v1 dengan ukuran 7,83 MB. Nah, jadi image yang kita buat sudah terbuat di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan run pada image yang telah kita buat tadi, yaitu menggunakan perintah docker run strip rm sheet-key image. Jadi setelah di run nanti akan langsung dihapus. Kita coba. Nah, sudah muncul tulisan Hello World sama seperti yang telah kita buat pada file word.txt tadi, yang dimana di dalamnya terdapat teks bertuliskan Hello World. Mungkin sekian mengenai Docker file ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.